Kembali lagi di Unggaspedia. Kali ini saya akan melakukan rutinitas saya vaksin ayam. Kali ini saya akan melakukan vaksin NDIB Emulsion. Dalam video sebelumnya saya melakukan vaksin NDIB tetes. Nah, versi suntiknya seperti ini. Nah, untuk ini kemasan yang sudah dibuka. Untuk kemasan yang belum dibuka seperti ini tutupnya. Ini kemasannya. Fungsinya sama untuk mencegah atau mengobati ayam yang telurnya berwarna putih atau ayam usia muda yang mulai berwarna putih, telurnya berwarna krem itu. Ini harganya tergolong mahal. Jika untuk menghemat biaya bisa dilakukan NDIB tetes. Dalam video saya sebelumnya saya sudah memberitahu cara dan fungsinya untuk NDIB tetes. Ini versi suntik. Oke, langsung saja kita lakukan vaksin pada ayam. Seperti biasa ini tetap saya beri angin-angin seperti ini. Nah, kemasannya sama dengan vaksin lainnya, 500 ml untuk 1000 ekor ayam. Oke, langsung saja kita lakukan proses vaksin. Seperti biasa, proses suntik tetap dilakukan di luar paha seperti ini. Bagi yang masih bingung dengan cara penyuntikannya atau ragu dengan jarumnya tetap menggunakan 0,9. Biasanya ada yang 0,9 itu diberi tali seperti ini di bagian sini agar tidak terlalu dalam. Biasanya seperti itu, diberikan tali di sini. Jadi jarumnya masuk hanya segini, hanya separuh jarum masuknya. Itu menurut saya kurang efektif ya, karena vaksin atau obat hanya masuk ke bagian bawah kulit, sedangkan harusnya vaksin itu masuk ke dalam bagian daging atau otot, tidak mengenai tulang. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak gagal, karena yang penting masuk. Tapi penyerapannya di ayam, kalau ini masuknya kurang dalam, itu sangat lama penyerapannya, bisa memakan waktu sampai 2 minggu. Itu dalam waktu 2 minggu vaksin itu masih ada di paha ayam seperti ini, seperti itu. Nah, vaksinnya seperti ini. Jadi bisa mencontoh vaksin seperti ini penyuntikannya. Gak usah ragu kalau mau menyuntikkan ayam, takut terlalu dalam, usahakan tetap miring seperti ini. Itu insya Allah tidak akan gagal. Bisa kita lihat ini ayam usia baru 9 bulan sudah ada yang telur berwarna seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan pemaksinan ulang seperti NDIB tetes ataupun NDIB Emulsion seperti ini. Kalau menurut saya lebih baik NDIB Emulsion seperti ini jika ayam belum terlalu parah berwarna putih. Ada misalnya 1000 ekor, itu ada beberapa yang telurnya berwarna putih, lebih baik divaksin rutin saja NDIB tetes itu. Atau jika malas ataupun terlalu ribet untuk melakukan tetes atau vaksin, itu bisa dicampurkan di minum ayam. Nah, ini mulai ada yang telurnya agak lembek seperti ini. Kita ambil contoh yang seperti ini sudah pecah. Nah, telurnya rentan sekali. Ini seharusnya setiap bulan atau paling lambat 2 bulan sekali divaksin NDIB. Nah, seperti ini. Mari kita lanjutkan proses vaksinnya. Vaksinnya sendiri seperti ini.
Ini vaksin ini bisa diberikan di ayam usia produksi seperti ini ataupun masih muda untuk pencegahan, ataupun ini sudah dilengkapi vaksin ND dan IB. Jadi sekali mensuntikan ini sudah masuk vaksin ND dan IB-nya seperti ini. Nah, seperti ini vaksinnya. Ini di dalam termos ada 5 botol. Nah, itu saya berikan es di situ. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sudah ditaruh di termos itu tidak diberi es juga nggak apa-apa. Kalau untuk vaksin yang seperti ini, kalau vaksin yang tetes itu harus diberikan es. Kalau ini nggak apa-apa. Karena biasanya di tempat saya itu sebelum divaksin atau disuntikan ke ayam itu harus didiamkan selama 1-2 jam. Misalkan seperti ini vaksinnya akan digunakan jam 10 siang, itu jam 8 atau jam 9 itu harus segera dikeluarkan di dalam kulkas agar tidak terlalu dingin. Fungsinya sendiri jika tidak terlalu dingin itu supaya cepat diserap oleh ayam. Seperti itu yang dinamakan proses thawing. Misalkan seperti ini baru dikeluarkan di kulkas, diberi es seperti itu. Kita lakukan vaksin untuk 1000 ekor ayam. Misalkan kita selesai dalam 1000 ekor itu 1-2 jam atau 1,5 jam itu ini dipakai, ini dikeluarkan seperti ini, ditaruh seperti ini saja. Kita melakukan vaksin 1000 ekor ini. Nah, setelah ini habis, nah ini kan mulai agak tidak dingin, ini bisa digunakan dan seterusnya seperti itu. Ini digunakan, dikeluarkan lagi, ditaruh sini. Seperti itu saja sudah cukup sebenarnya. Tidak usah terlalu lama dikeluarkan di dalam kulkas, misalnya sampai 4-5 jam itu jangan seperti itu. Cukup 1-2 jam itu enggak apa-apa, lebih efektif seperti itu.